Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Sunday Service dari Petra Church Balikpapan hari ini 18 Juli 2021. Kita masuk dalam ibadah raya Minggu Sunday Service, dan mari untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita fokus, kita mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai selesai. Kita mempersiapkan catatan kita untuk mencatat poin-poin penting dari firman Tuhan, dan beberapa hal perlu kami sampaikan kepada jemaat Tuhan dalam ibadah raya hari ini sebelum kita lanjut dalam ibadah kita. Yaitu yang pertama, kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hari ini bersama dengan kami beribadah di Petra Balikpapan. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah, dan welcome home. Gereja bukan hanyalah gedungnya, tetapi terlebih dari itu, gereja adalah setiap kehidupan kita, jemaat Tuhan, di mana Tuhan tempatkan, di rumah masing-masing, di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, menempatkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang dapat menjadi garam dan dapat menjadi terang Tuhan. Dan Bapak Ibu yang ada di kota Balikpapan yang belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Untuk kami akan melawat Bapak Ibu saudara sekalian, memberikan service. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang merindukan pelayanan gereja atau pelayanan pastoral, terutama yang ada di kota Balikpapan, baik itu pelayanan karena dukungan doa, pelayanan karena sakit penyakit, pelayanan karena masalah penghidupan, masalah ekonomi, topangan doa, maupun permintaan untuk kunjungan ke rumah, ke kantor, atau ke rumah sakit, ya, untuk didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Selanjutnya, Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami, yaitu Petra Balikpapan, silakan menfollow, maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami, yaitu Petra Balikpapan, silakan subscribe sekaligus melakukan like dan membagikan ke yang lain konten-konten daripada YouTube channel ini, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan dengan demikian, kami akan menginformasikan metode bank transfer terhadap Bapak Ibu untuk dapat melakukan penaburan di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita lanjut dalam ibadah kita. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam praise and worship. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan
serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segalanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan, kejayaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menolong, memelihara, menjaga kita, melindungi kita dari segala macam ancaman maut yang ada di sekeliling kita. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan yang menjaga, memelihara, memberikan kekuatan. Kuasanya dahsyat, namanya ajaib bagi kita. Puji Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanya Kau yang ku andalkan
selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, kami tinggikan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah pelindung kami, pemelihara hidup kami. Ya Ralamasa, Ya Ralamasa, Ya Ralamasiki, Ya Rala, Ya Ralamase. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Apapun setiap musim hidup kami, hamba-Mu bersama istri kedua bonika kami, seisi rumah, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, di Petra Balikpapan, kalau kami ada sebagaimana ada hingga pada hari ini, semata-mata karena anugerah-Mu, kelimpahan kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam Sunday Service kali ini. Saatnya kami akan mendengarkan berita pengajaran firman-Mu. Terima kasih, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pewahyuan bagi kami seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar audiens yang mendengarkan berita firman-Mu Tuhan.
boleh mengalami Engkau. Hidup kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semuanya. Terlebih khusus yang baru pertama kali join dengan kami di Vetra Balikpapan hari ini. Di Sunday Service kami sampaikan selamat bergabung. Dan jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, Bapak Ibu menghubungi kami, bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp, live chat maupun di DM Instagram. Bersama-sama dengan kami di Vetra Balikpapan untuk digembalakan, dimuridkan, kita bertumbuh dan berbuah bersama bagi kerajaan surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita lihat keadaan sekarang ini, termasuk juga di kota Balikpapan maupun di Indonesia dalam skala global maupun saat-saat sekarang ini, di mana COVID-19 semakin ganas, semakin merajalela, ya. Kita sendiri di kota Balikpapan, kota kecil dengan populasi sekitar kurang lebih 700 ribuan, tetapi hari-hari ini, hari terakhir ini, penambahan kasus harian yang positif bisa mencapai hampir 500 kasus. Yang meninggal karena corona bisa 20-an lebih. Ya, jemaat Tuhan. Siapakah diri kita? Siapakah kita kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada? Bukankah karena itu perlindungan daripada Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang hebat, ya, senantiasa melindungi, menyertai, menolong, memelihara jiwa kita, ya, jemaat Tuhan. Dan kita percaya mujizat Allah masih ada sampai sekarang. Mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat perlindungan, penyertaan Tuhan masih ada sampai sekarang di setiap musim kehidupan kita, di setiap waktu kita. Kata pujian tadi, hanya Tuhan yang kita andalkan, ya, hanya Tuhan yang kita andalkan. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menerima pengajaran firman Tuhan, mempersiapkan catatan, alat tulis. Dengan demikian jemaat Tuhan bisa mencatat poin-poin penting dari pengajaran firman, sehingga akan memudahkan di kemudian hari ketika membaca, mereview kembali, mengingat kembali firman-firman yang sudah pernah disampaikan. Itu akan menjadi suatu sumber kekuatan, menjadi suatu pengalaman hidup yang meremah. Ada kuasa firman itu, ada lawatan Tuhan, ada pewahyuan yang kita bisa terima, kita dapatkan. Ya. Tema firman Tuhan pada kali ini yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Di masa-masa yang sulit, masa sukar, masa-masa penyakit COVID-19, varian-varian Delta yang mengancam kita, maut yang mengancam kita, ya. Tetapi jemaat Tuhan untuk menaruh pengharapan penuh, pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat terlebih dahulu dari Roma 8. Roma 8 ayat
31 sampai 39. Pembacaan agak panjang ya jemaat Tuhan. Kalau perikop dari Elai yaitu keyakinan iman, di salah satu terjemahan perikopnya dikatakan kasih Allah dalam kasih Kristus atau perantaraan Yesus Kristus. Ya. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah imam besar kita. Imam besar itu perantara antara kita, jemaat Tuhan, umatnya dengan Allah, Bapa surgawi. Dia, Yesus sebagai imam besar di surga, sebagai pembela bagi kita, sebagai penolong, sebagai perantara, ya. Jadi di masa-masa sukar ini, masa-masa sulit, pastikan jemaat Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai imam besar. Dia adalah penolong, pelindung, menjaga, memelihara kita. Ya. Di Roma 8 ayat 31 sampai 39 dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini kata Rasul Paulus ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah, ya iya, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Ya. Jadi, jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita sudah dibenarkan. Ya sebetulnya kita ini bukan orang benar. Kita ini orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Yesus melalui pengorbanannya di salib, Dia yang menghisap semua ketidakbenaran kita. Sehingga ada pertukaran di salib. Yang awalnya kita tidak benar menjadi kita benar. Ya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, tidak ada penghukuman lagi bagi kita yang ada dalam Kristus. Di firman Tuhan yang lain bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, Roh yang telah memberi hidup. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus atau Kristus Yesus jadi pembela bagi kita. Apakah yang menjadi persoalanmu jemaat Tuhan? Menghadapi persoalan hidup, problem hidup, menghadapi ancaman maut, ancaman penyakit COVID-19 ini. Ya, jadikan dia imam besarmu yang dapat membela segala perkaramu. Ya, jemaat Tuhan, pembela itu diumpamakan semisal di pengadilan. Ada hakim, ada pembela, yaitu pengacara atau kuasa hukum, dan ada terdakwa, ada jaksa sebagai penuntut. Nah, setan seringkali menuntut banyak, mendakwa kita. Ya, setan terus mendakwa. Tetapi puji Tuhan ada Yesus Kristus yang terus membela kita. Makanya jemaat Tuhan, pastikan dirimu untuk terus kuat, kokoh di dalam Yesus, menaruh iman pengharapanmu secara sempurna di dalam Yesus, untuk Dia membelamu, menolong, memeliharamu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?
Ya, sekarang ini kita diperhadapkan COVID-19 bagaikan bahaya maupun bagaikan pedang. Tetapi hal itu pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadikan dia sebagai imam besar untuk menolong, menjaga, membelamu, jemaat Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, kita bagaikan ada dalam bahaya maut. Mendengar berita sana sini, kekurangan oksigen, rumah sakit full. Ya, banyak yang meninggal. Banyak yang melakukan isolasi. Rumah sakit kita pun saat ini mempunyai uang banyak, mempunyai kartu-kartu asuransi yang terbaik pun belum tentu diterima oleh rumah sakit. Karena keadaan rumah sakit yang full. Kita bagaikan dalam bahaya maut sepanjang hari. Pastor pun sangat hati-hati dalam beraktivitas. Tetapi bagaimanapun harus tetap beraktivitas untuk bekerja, beraktivitas, mendoakan jemaat Tuhan melalui video call. Tetapi kita membatasi, tidak seperti biasanya. Kalau kita harus bersinggungan dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, saat ini kita batasi. Bahaya maut ada sepanjang hari. Ya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, jemaat Tuhan. Yesus Kristus mengasihi jemaat Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Dia imam besar kita. Dia penolong, pembela kita, pelindung kita. Ya. Pastikan iman kita, pengharapan kita teguh di dalam Dia, teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia perantara bagi kita. Jadi kasih Allah, Allah Bapa, ya, Allah Bapa dalam perantaraan Yesus Kristus. Ya. Kita lihat sebagai contoh bagaimana pengharapan di dalam ketidakmampuan. Ya, seringkali pun kita jemaat Tuhan mengalami hal ini. Pengharapan kita di saat kita banyak masalah, banyak persoalan, mungkin kita kekurangan, ya, kita tidak memiliki pekerjaan, pendapatan yang minim, ya. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan di dalam ketidakmampuan, di saat kita tidak mampu atau tidak sanggup. Kita lihat bagaimana kisah Abraham, ya, di Roma 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, karena usianya sudah tua, ya, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, ini pengharapan Abraham.
di saat tidak mampu, di saat ketidakmampuan, dia menaruh iman dan pengharapannya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Keadaan sudah tidak memungkinkan, jemaat Tuhan, Abraham untuk bisa menerima mujizat Tuhan. Tubuh sudah lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat usia kira-kira 100 tahun, Sarah pun rahim sudah tertutup, sudah mati haid, ya. Tetapi adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Terbukti Sarah bisa melahirkan Ishak. Ya, karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Rencana Tuhan dalam dirimu, jemaat Tuhan, dalam diri pastor, tidak akan pernah gagal. Seperti Abraham ini. Tuhan berfirman, keturunanmu akan banyak dan melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Padahal usianya sudah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Terbukti Sarah bisa melahirkan Ishak. Terus sampai melahirkan Yesus yang menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi seluruh dunia, menghapus dosa. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga dia mengaruniakan Yesus sebagai penebus dosa. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dihukum, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi apa yang menjadi keterbatasanmu, keadaanmu sekarang ini, jemaat Tuhan, mungkin sungguh-sungguh hidupmu terbatas, kemampuanmu terbatas. Hidupmu tidak mampu. Percayakan hidupmu di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ya. Seperti Abraham tadi, dia mempercayakan diri dengan firman yang sudah diterima. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita terima jangan sampai merupakan suatu hal yang lewat begitu saja, angin lalu begitu saja. Firman Tuhan itu harus menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Jangan begitu saja firman Tuhan berlalu. Hari demi hari, minggu demi minggu, Sunday service, firman Tuhan disampaikan maupun di daily devotion setiap hari. Jangan firman lalu begitu saja. Pastikan firman itu renungkan dan ada kuasanya. Apapun keadaanmu, keadaan dan keberadaan, kekurangan, ancaman maut saat ini, jemaat Tuhan, percayalah, Tuhan tidak pernah menepati janji-janjinya dalam dirimu. Ya. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maksud Tuhan, kalau kita masih boleh ada sebagaimana ada yang kepada saat ini, masih dikaruniakan perpanjangan umur dengan kesehatan, maksudnya supaya kita sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dan bertobat dari segala macam dosa, kekurangan yang masih kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Tetap percaya, ya. Tetap percaya jemaat Tuhan, apapun yang terjadi. Ada juga kisah waktu itu di 1 Samuel 30 ayat 6. Saat itu Daud dalam pelariannya dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud dan orang-orangnya dikejar-kejar, berlari dari suatu tempat ke tempat lain. Dan sungguh-sungguh waktu itu Daud sudah mengalami kesesakan dan jalan buntu. Bukan dikejar-kejar begitu saja, tetapi dikejar untuk mau dibunuh. Nah, apa yang mengejar-mengejarmu, jemaat Tuhan? Apakah engkau dikejar hutang? Ya. Dikejar-kejar ketakutan? Kita lihat di 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Mungkin seperti kita, terjepit oleh masalah, persoalan. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Allah Yahweh, Allah Daud, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, tetap percaya sekalipun terjepit keadaannya, dikejar-kejar, dalam kesesakan, banyak persoalan, banyak masalah. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ya. Semoga ini pun kita lakukan, jemaat Tuhan. Untuk tidak seperti Daud, tidak mempersalahkan keadaan. Terlebih tidak mempersalahkan Tuhan. Kita pun dalam menghadapi persoalan hidup, jangan kita mempersalahkan siapapun, mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan keadaan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Sebaiknya kita menguatkan hati kita melalui kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Menguatkan kepercayaan kita, pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana untuk kita menguatkan kepercayaan kita? Bagaimana agar kepercayaan kita semakin dipupuk? Ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Baik itu hubungan secara pribadi, melalui persekutuan pribadi, doa pribadi, ya. Melalui persekutuan sesama umat Tuhan, melalui persekutuan dengan jemaat Tuhan. Di situ caranya. Bagaimana engkau jemaat Tuhan untuk meningkatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadi. Melalui doa pribadi saat teduh, ya, merenungkan firman Tuhan secara harian, ya, setiap hari merenungkan firman Tuhan secara teratur, secara disiplin. Di situ Tuhan akan bekerja, menguatkan, ya, memberikan kemampuan, memberikan jalan keluar, ya, dan tetap bertahan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ancaman, persoalan yang kita alami, ancaman kematian, ancaman penyakit, untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kita alami sekarang ini jemaat Tuhan, seperti ancaman COVID-19, sebenarnya pada pandangan Tuhan itu hanya pencobaan biasa. Tidak ada satupun pencobaan yang kita alami yang sebenarnya kita tidak mampu untuk melaluinya. Tetapi di sini dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada saja jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, contohnya ancaman COVID-19. Ya, kita ikuti aba-aba dari pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi. Ya. Sebagaimana dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu, dan Allah akan memberikan kamu jalan keluar. Ada saja jalan keluar, jemaat Tuhan. Ada saja. Jadi jemaat Tuhan itu tetap bertahan, menguatkan hati dalam pengharapan kepada Tuhan, seperti Daud tadi, seperti Abraham, ya, di saat terjepit, di saat ketidakmampuan ada, tetapi tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kalau kita menaruh pengharapan kita di hadapan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan baru. Setiap hari ada kekuatan baru. Setiap pagi ada rahmat-Nya yang baru bagi kita. Ya. Itulah sedikit firman Tuhan yang kita boleh terima pada hari ini di Sunday Service. Untuk kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Di masa-masa sulit, masa sukar ini, jemaat Tuhan untuk tetap teguh, kuat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari ke depan, mengalami mujizat lawatan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, itulah sedikit daripada pengajaran firman yang kita terima pada hari ini. Jika Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau selalu Tuhan dalam setiap keadaan kami, apapun yang kami alami, setiap musim hidup kami, apalagi masa sekarang ini dalam ancaman COVID-19, varian-varian baru, varian Delta, untuk kami menaruh harapan kami kepada Engkau. Iman pengharapan kami tetap kuat di dalam Engkau, seperti Raja Daud, seperti Daud, ya, dalam pelariannya, seperti Abraham yang tidak memiliki dasar untuk berharap, tetapi toh di masa tua, di akhir, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tetap berharap sepenuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik Engkau bagi kami. Kami ada sebagaimana ada ini Engkau pada saat ini bersama jemaat-Mu. Engkau melawat mereka Tuhan, menjaga, memelihara, melindungi. Engkau adalah imam besar sorgawi yang tampil sebagai pembela, pelindung, pendoa syafaat bagi kami, pemelihara jiwa kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada di rumah masing-masing, dari kehidupan yang terkecil, remaja, youth, bahkan senior. Tuhan memberkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Tuhan menjadi gembala, memimpin, menolong, melindungi dari segala macam ancaman maut melalui virus COVID-19. Tuhan memelihara kami, menjaga dengan darah anak domba Allah, darah domba Paskah itu menjadi tanda bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan anak jemaat-Mu, Engkau memberkati apa yang dikerjakan, diusahakan sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, bekerja di lokasi, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Tuhan memberkati, mengaruniakannya terbaik. Sekalipun di masa sukar ini, kami tetap menerima yang baik dari Tuhan, menerima pemberian-pemberian yang terbaik daripada Tuhan. Dan di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Persoalan pergumulan jemaat-Mu, apa yang menjadi persoalan pergumulan, baik menghadapi sakit penyakit, menghadapi pekerjaan, menghadapi persoalan ekonomi, masalah penghidupan, merindukan pekerjaan yang baru, merindukan terobosan dalam pekerjaan, Tuhan menolong. Tuhan melawat mereka semuanya, sehingga ada mujizat yang kami lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, sungguh Engkau ajaib dahsyat Tuhan. Menjaga, menolong, memelihara umat-Mu, jemaat yang Kau tebus sendiri dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjaga, memelihara mereka, memberkati, melindungi dari sakit penyakit, kuasa virus COVID-19. Tuhan Engkau lindungi kami. Gereja-Mu, Gereja Petra Balikpapan, dalam pelayanan penjangkauan jiwa, pelayanan pastoral, Engkau memberkati, terus mempertambahkan jiwa-jiwa baru,
mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang satu visi dengan kami dalam pelayanan, memberkati rencana ke depan, terutama pembangunan Hope Sepinggan. Tuhan tolong, Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan, baik material, bahan-bahan, dana, daya. Tuhanlah Allah kami yang menyediakan. Tuhan sumber segala-galanya bagi kami. Berkati pelayanan gereja, berkati seluruh jemaat-Mu, dan Tuhanlah yang melihara kami senantiasa dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga gereja-Mu, Putra Balikpapan, boleh menuai banyak jiwa-jiwa di kota Balikpapan. Kota Balikpapan dilawat oleh Tuhan. Lawatan Roh Kudus terjadi. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu melalui Petra Balikpapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemimpin-pemimpin rohani kami, baik Pendeta Paulus Yeditya di Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang, bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat-Mu, pakai kami sebagai alat-Mu di akhir zaman ini, membawa banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, mengurapi dengan kesegaran yang baru. Urapan Allah ada di atas setiap kehidupan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur, segala hormat hanya bagi-Mu. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, sampai pemerintah di tempat kami berada, Engkau mengaruniakan hikmat kebijaksanaan yang daripada surga untuk memimpin kami sebagai suatu bangsa yang diberkati Tuhan. Semua ada jalan keluar, semua dalam kendali Tuhan, semua Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan kami melalui pemerintah dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu, angkatlah wajah-Mu, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa melalui Putra, yaitu Yesus Kristus, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, dan sampai berjumpa kembali di Sunday Service di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.